Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kembali kedatangan ayah guru tercinta kita. Kita kembali akan sama-sama belajar meniti ke dalam diri bersama ayah guru. Hatur nuhun kepada ayah guru yang selalu senantiasa memprioritaskan waktunya. Hatur nuhun pisan, senantiasa berkah selalu, dan ilmu yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita. So, mari kita siapkan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk mendengarkan hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh ayah guru. Kita sapa dulu guru kita. Ayah guru Damang, sehat ayah guru? Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan sekali lagi sudah mampir lagi ke Dialog Positif untuk memberikan pencerahan. Mangga dihaturanan ayah guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dimanapun para sahabat berada, beradalah di sana sepenuhnya. Sadari sang keberadaan yang meliputi diri kita, meliputi seluruh makhluk, meliputi seluruh bentuk. Dia adalah energi Maha Tunggal yang Maha Lembut, kecerdasan semesta tanpa batas yang meliputi segalanya, meliputi seluruh ciptaannya, dan tidak pernah lepas dan jauh dari yang dikuasainya. Dia adalah sang keberadaan, sang hidup yang ada pada diri kita, yang memberikan daya, yang membuat seluruh sel dalam tubuh kita senantiasa bergairah, sehingga kehadirannya membuat kita bisa melihat, kehadirannya membuat kita bisa mendengar, kehadirannya membuat kita bisa bernapas, kehadirannya membuat kita bisa merasakan medan energi lembut yang mengalir dari dalam tubuh kita. Sudah saatnya kita belajar merasakan tubuh kita bukan dari luar lagi, bukan lewat panca indera lagi, tetapi merasakan medan energi lembut yang datang dari dalam. Karena dengan demikian maka kita akan merasakan kehadiran, merasakan keberadaannya, sehingga waktu yang kita nikmati saat ini, di sini sekarang, bukanlah sebagai sarana untuk mencapai masa depan, tetapi saat ini adalah tujuan dari kehidupan itu sendiri. Mereka yang menjadikan waktu sebagai sarana untuk menuju masa depan, maka mereka akan sedikit berkunjung ke saat ini, lalu banyak berkunjung ke masa lalu, banyak berkunjung ke masa depan, lalu dikendalikan oleh pikiran yang ilusif. Dan selama itu yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah sama saya, kepedihan tidak akan pernah menjauh dari diri kita. Saya tidak berbicara kesedihan, tapi saya berbicara kepedihan, jauh melampaui kesedihan. Karena kepedihan di dalamnya ada amarah, ada rasa takut, ada kesombongan, ada ketamakan, ada rasa khawatir, dan itulah sebetulnya sumber-sumber energi negatif yang selama ini terkadang tidak kita sadari keberadaannya, dan kita terus berjuang untuk mencapai kebahagiaan, tetapi dalam waktu yang sama pikiran, perasaan, dan tubuh kita justru menciptakan yang bertolak belakang dengan yang kita mau. Para sahabatku, dimanapun para sahabat berada, kenapa mengenali diri sejati itu menjadi sangat penting? Kenapa mengenali diri sejati itu dikatakan sebagai muaranya dari segala ilmu? Saya sudah membuktikan dengan pengalaman pribadi saya, ternyata berkah dari mengenali diri sejati itu terbukanya semua pintu-pintu keberkahan yang lainnya. Karena begitu kita sudah mengenali diri sejati kita, maka kita tidak lagi mengidentikan diri kita sebagai pikiran, sebagai perasaan, sebagai tubuh. Lalu kita akan mudah sekali untuk menemukan diri kita yang asli. Karena begitu kita menemukan diri kita yang asli, kita akan menemukan kesadaran. Mereka pun yang sudah menemukan kesadaran di dalam, ketika tidak mampu menggunakan kesadaran, itu saja masih bisa mengundang kepedihan. Karena apa? Ketika kesadaran diarahkan keluar,
maka pikiran dan dunia yang akan hadir. Tapi ketika kesadaran diarahkan ke dalam, maka kesadaran akan menyadari sumbernya sendiri. Itu yang disebut dengan pulang. Pulang ke dalam jati diri kita sendiri. Ketika kita sudah pulang ke jati diri kita sendiri, maka kita akan mulai melepaskan cengkraman pikiran pada diri kita. Dengan sendirinya, maka diri palsu kita lama-kelamaan akan menjadi sirna. Ketika diri palsu kita menjadi sirna, maka otomatis kepedihan pun mulai lenyap secara perlahan. Karena keengganan untuk bisa menerima apa yang terjadi saat ini, penolakan terhadap segala yang ada, lalu pemikiran didominasi oleh penghakiman, emosi didominasi oleh kenegatifan, itu sesungguhnya adalah ciri bahwa dalam diri kita masih ada kepedihan. Kita sudah menjalankan begitu banyak ritual dalam agama. Tapi kalau ritual itu tidak didasarkan atas kesadaran, maka ritual itu hanya akan membangun rutinitas saja bagi kita. Kalau kita merasa diri sebagai orang yang paling benar, orang yang paling suci, orang yang paling soleh, dan itu sesungguhnya adalah jenis kepedihan baru yang kita bangun dalam diri kita. Intensitas kepedihan akan semakin meningkat dalam diri kita, dan intensitas kepedihan itu sesungguhnya tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah tingkat resistansi kita terhadap saat ini. Jadi kalau kita masih punya resistansi terhadap saat ini, dan kita sedikit sekali berkunjung ke saat ini, malah membiarkan diri kita berkunjung lama ke masa lalu dan masa depan, lalu kita diizinkan untuk dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Bukan sekedar kita gagal menggunakan pikiran, bahkan sesungguhnya kita itu belum menggunakan pikiran, karena pikiran yang menggunakan kita. Banyak sekali yang tidak sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu dikendalikan oleh pikiran. Seharusnya kita menemukan sebuah kecerdasan dalam diri kita yang melampaui pikiran kita itu sendiri. Dan sesungguhnya untuk menemukan itu sangat sederhana kalau tahu ilmunya. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak menjadikan saat ini sebagai sarana untuk mencapai masa depan, tetapi setiap alur waktu yang terjadi dalam kehidupan kita, jadikan itu sebagai tujuan kehidupan itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita tidak pernah menunggu. Karena orang yang selalu menunggu sebetulnya pikirannya sedang lari ke masa depan. Menunggu berarti kita tidak bisa menerima saat ini apa adanya. Orang yang selalu menunggu biasanya selalu memproyeksikan pikirannya ke masa depan. Lalu dia mencoba untuk mengurusi masa depan yang sesungguhnya tidak ada. Tetapi masa kini yang jelas-jelas ada sebagai kebenaran dalam diri, itu diabaikan begitu saja. Nah, itulah kesadaran yang hilang selama ini. Banyak sekali ketika sholat pun, mohon maaf, ketika ibadah pun terkadang ingin cepat-cepat selesai. Lalu rakaat demi rakaat tidak pernah dinikmati. Karena tujuan akhirnya adalah selesai sholat. Ketika tujuan akhir selesai sholat, maka setiap etape dalam perjalanan sholat kita, ritual kita, apapun itu tidak ternikmati lagi. Maka kita sesungguhnya sedang menjadi diri palsu kita. Yang pertama itu. Jadi resistansi kita terhadap saat ini, itulah yang menjadikan intensitas kepedihan kita akan meningkat. Kemudian yang kedua, penyebab intensitas kepedihan meningkat adalah seberapa kuat kita mengidentifikasi diri kita dengan pikiran. Kekuatan kita mengidentifikasi diri kita dengan pikiran, itu adalah penyebab intensitas kepedihan menjadi meningkat. Nah, ketika intensitas kepedihan meningkat, maka kepedihan emosional pun akan meningkat. Ketika kepedihan emosional meningkat, maka ujung-ujungnya adalah sakit fisik. Dan sakit fisik berasal dari kepedihan emosional yang meningkat intensitasnya. Lalu ketika sudah sakit fisik, sebetulnya dapat dipastikan di dalamnya ada sakit hati, ada kebencian, ada rasa bersalah yang mendalam, ada amarah, ada depresi, ada iri hati, Bahkan sesungguhnya emosi yang meluap-luap, kegembiraan yang meluap-luap ketika kita mendapatkan sesuatu, jangan lupa itu pun sebetulnya termasuk dalam aspek kepedihan. Cuman jarang orang menyadarinya, seakan-akan kegembiraan yang meluap-luap itu dianggap sebagai kegembiraan yang lumrah. Orang yang meluap-luap kegembiraannya sudah dapat dipastikan ketika mendapatkan kontradiksi, pasti juga kesedihannya akan mendalam. Oleh karena itu maka tingkat kepedihan yang dialami setiap orang karena dia tidak mengenali jati dirinya, itu ada dua. Yang pertama adalah kepedihan yang diciptakan saat ini.
Akibat dari resistansi terhadap saat ini, maka setiap saat menciptakan kepedihan saat ini. Kemudian yang kedua, kepedihan dari masa lalu yang masih hidup dalam pikiran, terutama dalam pikiran bawah sadar. Saya berulang kali mengatakan bahwa sesungguhnya antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada yang namanya RAS, Reticular Activating System, yaitu filter. Bukan memfilter baik buruk, tetapi sesungguhnya filter itu adalah jebol ketika ada repetisi, ada pengulangan. Sementara kita sendiri tidak pernah sadar ya, mohon maaf, terkadang terhadap yang kita tidak suka, kita mengulang-ulang yang tidak kita suka, kemudian curhat kepada orang lain, tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sedang mendoakan itu untuk terjadi dalam kehidupan kita secara berulang-ulang. Dan itulah doa yang sebenarnya. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang, apa yang kita katakan berulang-ulang, apa yang kita lakukan berulang-ulang, dan itu akan masuk di pikiran bawah sadar. Kalau sudah masuk dalam pikiran bawah sadar, bahayanya apa? Kepedihan yang diciptakan saat ini dengan kepedihan yang masih melekat di dalam pikiran kita, di alam bawah sadar dari bawaan masa lalu kita, itu akan mengakumulasi menjadi medan energi vibrasi negatif. Dan yang paling berbahaya lagi, itu akan membentuk entitas baru dalam diri kita, akan membentuk tubuh baru dalam diri kita. Dalam bahasa yang keren sering disebut sebagai substansi kepedihan emosional. Nah, substansi kepedihan emosional itu adalah tubuh baru yang kita ciptakan oleh kita sendiri akibat dari apa? Akibat dari kita saat ini menciptakan kepedihan, kemudian kepedihan itu diakumulasi dengan yang tersisa dalam pikiran bawah sadar, bawaan dari masa lalu kita. Nah, itulah kalau kita tidak mengenal jati diri kita sendiri, akan terus-menerus ya kehidupan kita berada dalam level itu. Dan kalau kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai entitas, sebagai tubuh baru, sebagai substansi kepedihan ya yang ada dan kita bangun oleh diri kita sendiri, yang paling berbahaya adalah kita akan menarik kepedihan-kepedihan yang lain. Kepedihan akan menarik kepedihan, maka berlaku hukum tarik-menarik. Nah, tidak mungkin kepedihan akan menarik sukacita. Kepedihan tidak punya kemampuan memakan sukacita, karena kepedihan hanya punya kemampuan menarik kepedihan. Sayang sekali banyak yang tidak menyadari tentang ini. Mohon maaf ya, baru saja kita keluar dari sebuah majelis ilmu, katanya belajar pencerahan. Ketika ada yang tidak kita sukai dari orang lain, kita komentari. Ada yang tidak kita suka dari orang lain, kemudian kita melakukan penghakiman. Apa yang terjadi dengan diri kita? Sebenarnya tidak ada pergeseran apapun pada diri kita. Nah, kenapa tidak terjadi pergeseran apapun pada diri kita? Itu karena apa? Karena substansi kepedihan dalam diri kita sudah menjadi identifikasi diri kita. Dan itu sangat berbahaya, dan itu terkadang tidak disadari. Lalu kita sibuk saja ya, menyatakan diri kita sebagai baik, karena kita terus-menerus memupuk diri kita dengan ritual-ritual, yang sesungguhnya ritual itu pun secara jujur tidak membangun kesadaran dalam diri kita. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan, saya mohon Kang Abu untuk menampilkan satu ayat saja ya, supaya ada oleh-oleh dari saya sedikit ya. Satu ayat, mohon dibukakan Quran surat Al-Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-37. Surat yang ke-35 ayat yang ke-37. Baik. Boleh juga dibaca dari ayat yang ke-36 ya, biar paralel ya pemahamannya. Baik. Mohon maaf saya menggunakan ayat ya, supaya ada sedikit dasar yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan pengetahuan kita untuk meniti ke dalam diri ini. Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu dengan senang, ya, membagikan pengetahuan kepada semua orang dan melihat orang lain itu berubah dengan pengetahuan yang kita bagikan, dan saya bahagia sekali melihat orang lain bahagia karena ada perubahan dalam dirinya. Ketika dulu dia menganggap hubungan hidup itu adalah perjuangan, dan sekarang dia bisa menyatakan bahwa hidup itu adalah hubungan cinta, itu luar biasa saya bahagianya. Dan ternyata kita bisa menghentikan waktu sebetulnya. Kita punya kemampuan menghentikan waktu. Andai kita selalu hadir di sini saat ini sekarang, menjalani seluruh etapa kehidupan sebagai tujuan kehidupan itu sendiri. Tidak usah menarik-narik kita ke masa lalu, tidak usah menarik-narik kita ke masa depan, karena hidup yang sebenarnya di sini, saat ini, sekarang. Saya mengajarkan kesadaran kepada banyak orang ketika bertemu dengan saya. Mereka mengatakan, saya sekarang pipis saja, saya merasakan bagaimana air mengalir, bagaimana jatuhnya air ke lantai, bagaimana seluruh suara-suara itu saya dengarkan, dan saya merasakan kehadiran sepenuhnya di sini saat ini sekarang. Itu sudah pencerahan.
Bayangkan ya, kalau pipis saja sudah pencerahan, buang air besar pencerahan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saat ini di sekarang sebagai pencerahan. Bayangkan ya, tidak terbantahkan lagi. Bagaimana kalau kita duduk manis seperti sekarang ya, mendengarkan kajian-kajian yang meningkatkan kesadaran kita. Baik para sahabat, kita lihat ayat yang ke-36 ya. Di sini dikatakan walladzina kafaru lahum naru. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf ya, dalam Quran tidak ada neraka. Di Quran cuma ada kata-kata nar saja. Dan nar itu sering terjemahkan api. Karena neraka itu bahasa asli, bahasa Nusantara dari naraloka. Dan saya sudah berikan kajian di kajian sebelumnya, saya tidak akan membahasnya lagi. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya ya, neraka itu seperti yang dikatakan di Quran surat Hud ayat 106, yaitu tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Masih mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi sebetulnya tubuh kita ini bisa menjadi surga, tubuh kita bisa menjadi neraka, tergantung dari tingkat kesadaran yang sudah kita capai. Bayangkan ya, kalau kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai substansi kepedulian emosional, berarti sesungguhnya kita sedang melihat diri kita sebagai neraka yang hidup, dan kita sedang membiarkan jiwa kita terperangkap dalam neraka itu. Di sini, saat ini, sekarang. Para sahabat ya, kita lihat ya, dan orang-orang yang kafir, mohon maaf kalau saya agak rewel, karena kafir itu bukanlah mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Kafir bukanlah mereka yang berbeda agama dengan kita. Kafir adalah orang yang masih tertutup, ya tertutup pemikirannya, tertutup hatinya, tertutup penglihatan kolbunya, tertutup untuk mendengarkan nasihat dari orang lain, tertutup untuk mendapatkan kebenaran dari orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh. Sesungguhnya itulah wujud dari kafaro yang sebenarnya. Makanya saya termasuk, mohon maaf secara pribadi, tidak begitu suka ya dengan orang yang mengatakan muslim, non-muslim dikaitkan dengan keyakinan. Bagi saya muslim itu siapa saja, apapun keyakinannya, kalau sudah bisa menerima kenyataan hidup apa adanya, sudah bisa selaras ya antara diri dengan sang keberadaan pada dirinya, sudah bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup dengan penuh sukacita, itu bagi saya adalah muslim. Siapapun orangnya, apapun keyakinannya, kalau masih banyak melakukan penolakan, penghakiman, bahkan masih terjebak benar salah, terjebak baik buruk berdasarkan ilusi pikirannya sendiri, sesungguhnya bagi saya itu yang disebut dengan non-muslim. Berarti sesungguhnya dia belum pasrah seutuhnya ya kepada sang keberadaan pada dirinya. Mohon maaf kalau berbeda dengan para sahabat sekalian. Mari kita meningkat sedikit ke atas ya. Muslim dan non-muslim jangan dikaitkan dengan orang, kaitkan dengan diri kita sendiri. Apakah saya muslim atau saya non-muslim? Apakah sudah berserah diri seutuhnya kepada sang keberadaan pada diri, atau kita masih banyak melakukan penolakan? Jadi kalau saya meminjam kata-kata sahabat kita, Mas Sujiwo Tejo, beliau mengatakan menghina Tuhan itu tidak usah menginjak-injak kitab sucinya. Ragu saja terhadap hari esok itu sudah menghinakan Tuhan. Saya sangat setuju dengan kata-kata itu, sederhana tetapi sangat luar biasa. Nah, kalau kita terbuka terhadap pandangan siapapun dan tanpa memilah-milah, maka sesungguhnya inspirasi selalu datang di setiap ruang dan waktu, dan kita menyediakan semuanya dengan tangan terbuka. Seperti gelas, kalau gelas itu tertutup, kalau gelas itu penuh, kalau gelas itu posisinya di atas, otomatis tidak ada yang bisa mengisi lagi. Tapi kalau gelas itu terbuka, kalau gelas itu kosong, dan posisinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang mengisi, maka insya Allah gelas itu akan mudah untuk diisi. Marilah kita buka ya pikiran kita, buka hati kita, buka kolbu kita. Biarkan semua ya pelajaran dari semesta mengalir ke dalam diri kita. Pandanglah semua itu dengan keterbukaan. Insya Allah kita akan selalu positif. Para sahabatku, di ayat ini dikatakan, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Jelas ya, bisa kita buktikan sendiri sekarang. Kalau kita tertutup terhadap nasihat, tertutup terhadap pandangan orang, merasa diri paling benar, sebenarnya kita sudah menciptakan jahanam bagi diri kita sendiri. Di mana? Di sini, saat ini, sekarang. Maka mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Jadi azab itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Azab itu sebetulnya akibat dari diri kita sendiri. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagaimana mungkin menciptakan neraka untuk menyiksa hambanya sendiri? Tidak.
Karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang justru selalu menarik kita agar kita jauh dari neraka. Demikianlah balasan, ya, demikianlah kami membalas setiap orang yang tertutup. Lihat ya, kata-kata yang digunakan kata-katanya kami, ya. Bukan aku, bukan pribadi, ya, tapi kami. Kami itu berarti rombongan. Karena sesungguhnya ya diri kita yang sesungguhnya, bukankah ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi diri kita yang sebenarnya adalah percikan-percikan dari cahaya ilahi yang ada dalam diri kita. Tergantung kita sendiri. Kita mau menggunakan aku yang ada dalam diri kita seperti apa. Makanya kalau di sini bahasanya kami, karena sesungguhnya ya yang berada dalam posisi ini sesungguhnya sangat banyak. Yang mengidentifikasi dirinya dengan kepedihan, substansi kepedihan emosi itu masih banyak. Karena apa? Karena gagal mengenali diri sejatinya. Makanya lihat ayat selanjutnya. Sangat indah sekali para sahabat. Mari kita berpikir sejenak. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Di mana mereka berteriak? Di neraka. Siapa mereka ini? Jelas mereka ini adalah penghuni neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi sebetulnya orang ini sudah mengerjakan amal soleh, tapi berlainan karena justru amal soleh yang dia lakukan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Sekali lagi, dia sudah melakukan amal soleh, tapi amal soleh yang dia lakukan itu justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Maka dia melakukan penawaran, izinkan aku keluar dari neraka ini karena aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan. Tapi perhatikan jawaban Allah yang sangat luar biasa. Apa jawaban Allah? Apakah dikeluarkan dari neraka itu? Tidak. Justru jawaban Allah sederhana. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Oke, sekarang saya bertanya kepada para sahabat sekalian. Cukup dijawab dalam hati masing-masing. Siapa sih orang yang berpikir itu? Jelas orang yang berpikir itu orang yang menggunakan pikiran. Dan orang yang masih digunakan oleh pikiran jelas tidak berpikir. Bagi saya berpikir itu bukan belajar fisika, bukan belajar matematika, bukan belajar kalkulus, bukan belajar kimia, bukan menghafal, bukan itu. Berpikir adalah menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran berarti kita menguasai pikiran sepenuhnya. Artinya kita tidak digunakan oleh pikiran. Dan kapan kita bisa menguasai pikiran? Apabila pikiran sudah menjadi pelayan bagi kita, andai kita sudah menemukan kesadaran. Karena sesungguhnya ketika sudah menemukan kesadaran, ya, puncak dari pengenalan terhadap jati diri kita sendiri, maka kita akan bisa mengendalikan pikiran. Ketika kita sudah bisa mengendalikan pikiran, itulah yang dikatakan orang berpikir. Jadi orang yang berpikir adalah bukan orang yang sedang menghitung rumus-rumus, sedang menjumlah angka-angka. No, bagi saya. Berpikir adalah menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran berarti tidak digunakan lagi oleh pikiran. Nah, kebanyakan kita sesungguhnya masih digunakan oleh pikiran dan membiarkan pikiran menggunakan kita semena-mena. Lalu pikiran menjadi majikan yang sangat berbahaya. Harusnya pikiran itu menjadi pelayan, ya, yang terbaik bagi kita, dan pikiran menjadi instrumen yang harusnya untuk meningkatkan kesadaran kita. Nah, oleh karena itu, ya, belajar meditasi, meneliti ke dalam diri, kan ujung-ujungnya adalah menciptakan diri sebagai pengamat bagi pikiran. Kan itu sebetulnya ujungnya meditasi. Kita ini bukan sebagai si pemikir, tapi kita itu menjadi pengamat bagi si pemikir. Ketika kita sudah menjadi pengamat bagi si pemikir, bukan pemikir itu sendiri. Coba perhatikan, kalau suatu saat para sahabat mencapai keadaan itu, kita akan bisa menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, dan itu sangat luar biasa. Itulah puncaknya, ya. Itulah puncaknya spiritual. Disitulah mulai mengalir intuisi, mengalir pikiran-pikiran kreatif. Ya, menurut para psikolog itu yang disebut dengan berpikir di gelombang alfa. Karena kita sudah tidak berpikir di gelombang beta lagi. Nah, disitulah ya ada kesenjangan ya antara pikiran dengan kecerdasan yang melampaui pikiran. Nah, ketika kesenjangan itu tercapai, maka kita bisa memiliki pikiran yang intuitif. Jadi ini saya hanya ingin menyatakan kepada para sahabat, mengenali jati diri itu manfaatnya sangat luar biasa. Makanya saya ingin memastikan dan membuktikan sesungguhnya ilmu yang paling dasar ya dari segala ilmu adalah mengenali jati diri kita sendiri. Karena dari situ pintunya, maka kita akan bisa bergerak kemana-mana. Oke, jawaban yang kedua dari Allah, coba perhatikan ya. Apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan?
saya mau bertanya kepada para sahabat, banyak nggak orang yang ngasih peringatan? Banyak apa sedikit? Boleh satu orang deh menjawab, banyak apa sedikit? Banyak katanya. Ya, banyak ya. Oke. Keliru tuh jawabannya. Yang ngasih peringatan itu sedikit. Karena orang yang ngasih peringatan itu harus orang yang sudah ingat. Orang yang ngasih kesadaran itu harus orang yang sudah sadar. Orang yang terbuka mulutnya sementara masih tertutup mata kolbunya, tertutup pikirannya, masih kafaro tadi, masih tertutup, masih merasa diri paling benar, lalu menghakimi orang lain yang dianggap salah oleh pikirannya sendiri. Sesungguhnya orang yang semacam itu tidak sedang memberikan peringatan. Dia hanya berbicara sesuatu yang sia-sia, boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak akan pernah mengubah. Jadi sebetulnya orang yang memberi peringatan itu ya di semesta ini sekarang ini, mohon maaf ya, jumlahnya hanya sedikit. Karena orang yang bisa memberi peringatan adalah orang yang sudah ingat. Orang yang bisa membangunkan orang yang masih tertidur, kan dia yang harus sudah bangun dong. Orang yang bisa mengingatkan orang yang lupa, dia sendiri sudah ingat. Makanya kata peringatan kan berasal dari kata ingat. Jadi dua kata ini aja udah penting. Yang pertama, Allah menyatakan, tidakkah kamu berpikir? Yang kedua, ya, tidakkah datang kepadamu orang yang memberi peringatan? Dan sesungguhnya orang yang beri peringatan itu yang menjadi sesuatu yang mahal. Karena yang bisa mengingatkan kita hanyalah mereka yang sudah ingat. Yang belum ingat tidak mungkin bisa mengingatkan kita. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Jadi, ya, meditasi, meniti ke dalam diri, kan sebetulnya yang dilatih itu apa? Mengamati substansi kepedihan, merasakan energinya, memberikan perhatian kepadanya. Sehingga suatu saat identifikasi diri sebagai substansi kepedihan itu bisa lenyap. Dan ketika itu sudah lenyap, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi kesadaran kita meningkat. Nah, ketika kesadaran kita meningkat, yang terjadi berikutnya apa? Kita akan mengalami kehadiran. Ketika kehadiran itu datang, maka kita akan menjadi saksi atau menjadi pengawas bagi substansi kepedihan. Maka substansi kepedihan tidak akan pernah berpura-pura lagi menjadi diri kita sendiri. Karena substansi kepedihan itu sering berpura-pura loh menjadi diri kita sendiri. Seakan-akan itu diri kita. Nah, mari kita nanti bongkar ya dalam diskusi kita. Ini saya cuma supaya ada pertanyaan aja ya, saya ngasih prolog. Nah, ketika belum lenyap, maka apa yang terjadi? Substansi kepedihan akan menjadi suatu monster yang sangat jahat. Dan itu akan merusak tubuh dan emosi kita. Ketika tubuh dan emosi kita kemudian dihantam terus-menerus, maka pikiran dan perasaan tentang kehidupan menjadi negatif. Nah, ketika itu yang terjadi, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Jelas ya, ketidakbahagiaan menjadi di ufuk mata. Yang terjadi apa? Ketidaksabaran mendominasi kita. Suasana hati yang suram mendominasi kita. Hasrat untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain menjadi kebiasaan kita. Amarah, gusar, depresi, dan itu semua akan dominan dalam diri kita. Itulah para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu maka kepedihan akan memakan kepedihan. Kepedihan tidak akan pernah memakan sukacita. Jadi banyak sekali manusia ya yang menginginkan atau menghindari substansi kepedihan, tapi dalam perilaku ya dan pemikirannya justru membiarkan substansi kepedihan itu tetap hidup. Dan itulah yang disebut dengan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Gara-gara satu, karena kita gagal mengenali jati diri kita sendiri. Barangkali itu Kang Abu prolog saja dari saya. Karena dialog positif, mari kita positifkan ya dialog ini, dan semata-mata dialog ini bukan untuk menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang menang, tetapi dialog ini semata-mata untuk meningkatkan kesadaran kita. Mari kita jujur pada diri sendiri, karena kejujuran akan meningkatkan kita untuk menuju pada kesadaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Hatur nuhun, Ayah Guru, luar biasa. Saya berulang-ulang kali baca Fatir 37 malam hari ini mendapatkan sudut pandang cahaya yang lebih dalam gitu, Ayah Guru. Di situ tadi berbicara tentang, betul ya, ketika Allah berbicara bahwa dipanjangan umur untuk berpikir, bahwasannya adakah yang sudah memberikan peringatan, itu ternyata pemaknaannya luar biasa sekali gitu, dan membuktikan bahwa setiap ayat itu memiliki layer by layer gitu ya, lapisan by lapisan,
meskipun ayatnya sama tetapi dibaca di kesadaran yang berbeda akan memberikan makna dan dampak yang berbeda juga. Nah, yang menarik Ayah Guru tadi berbicara tentang siapa yang menguasai pikiran, apakah kita dikuasai oleh pikiran atau pikiran yang menguasai kita gitu. Nah, mungkin boleh dikasih sedikit contoh atau tips and tricks bagaimana kita sadar bahwa ketika kita lagi dikuasai pikiran, itu apa indikator parameternya dan apa ya, first sesuatu yang paling penting pertama kali dilakukan gitu Ayah Guru. Yang paling penting pertama kali untuk lepas dari itu tuh gimana caranya gitu. Enggak, silakan Ayah Guru. Bang Abu tuh pertanyaannya luar biasa. Saya senang sekali ya kalau digali seperti ini. Apa indikatornya? Apa contohnya? Kalau kita sedang dikuasai oleh pikiran. Sangat sederhana. Dan itu bisa kita buktikan dalam keseharian hidup kita. Pikiran itu tidak suka saat ini. Pikiran itu sukanya masa lalu dan masa depan, Kang Abu. Yeah. Dan ketika kita sedang dikuasai oleh pikiran, sesungguhnya kita sedang menjadi diri palsu. Itu yang disebut dengan ego. Dan ego itu tidak suka saat ini. Makanya orang yang sedang dikuasai pikiran, coba perhatikan. Dia berada di sini, tapi pengen berada di sana. Dia sedang berada di saat ini, tapi dia selalu memikirkan saat yang akan datang. Makanya dalam dirinya yang ada cuma ketakutan dan ketakutan. Tidak ada orang yang takut saat ini, Kang Abu. Yang ada itu orang yang takut tentang masa depan. Coba kita sadari bahwa sesungguhnya hari esok pun akan diperlakukan seperti kita memperlakukan saat ini. Adakah para sahabat saat ini yang menakutkan saat ini? Tidak ada. Apakah ada para sahabat yang mengkhawatirkan saat ini? Tidak ada. Jadi sebetulnya ketakutan, kekhawatiran itu berasal dari ilusi pikiran tentang masa depan. Dan ketika kita sedang melakukan itu, sesungguhnya kita sedang dikuasai oleh pikiran kita. Karena kita tidak hadir di sini, saat ini, sekarang. Makanya kenapa lalu para bijak mengatakan, jangan hidup di masa lalu. Jangan hidup di masa depan. Ya, masa lalu hanya sarana untuk Anda belajar. Masa depan hanya sarana untuk Anda berharap. Tapi hidup di sini, saat ini, sekarang. Tidak ada kesejahteraan di masa depan. Kesejahteraan, kemakmuran adalah menerima saat ini apa adanya. Menyadari kehadiran Dia, sang keberadaan di sini, saat ini, sekarang. Jadi gampang sekali sebetulnya. Apa indikatornya kalau kita sedang dikuasai pikiran? Pikiran tidak suka saat ini. Pikiran selalu menolak saat ini. Makanya lihat orang yang dikuasai pikiran. Begitu banyak berkah yang sedang ada di depan dia. Tapi dia mengatakan, bukan ini yang sebenarnya. Bukan ini yang seharusnya. Yang seharusnya tidak begini. Lihat orang yang selalu mengatakan yang seharusnya bukan ini. Dia akan menolak selalu kenyataan yang ada. Dan menolak kenyataan yang ada, sesungguhnya mengulang-ulang kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu seperti busa saja. Karena Alhamdulillah itu harus dikaitkan dengan Robbil Alamin. Rob itu adalah keberadaan. Menerima sang keberadaan dengan segala, ya, dengan segalanya. Saat ini, di sini, sekarang. Itulah sebetulnya ucapan Alhamdulillah yang sudah menjadi perilaku. Kita butuh sekarang ini semua ucapan-ucapan itu menjadi perilaku. Bagaimana la ilaha illallah itu tidak diwiridkan terus-menerus. Tetapi la ilaha illallah itu sekarang sudah saatnya. Ya, menjadi wajah kita, menjadi perilaku kita. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Yang nyata Allah, yang gaib Allah, yang mana yang bukan Dia? Kalau kita sudah mengamalkan la ilaha illallah, kepasrahan kita akan mudah sekali. Karena tidak mungkin ada yang kita tolak dalam hidup. Karena semua yang kita tolak, itu sesungguhnya karena pikiran itu sedang menguasai kita. Kita sedang menjadi diri palsu. Jadi sebetulnya mudah sekali Kang Abu. Sekarang lihat saja. Atau tanya diri kita masing-masing. Apakah kita masih menolak segala sesuatu yang kita sebut kontradiktif dalam hidup? Apakah kita selalu menolak kegagalan dalam hidup, hanya ingin sukses saja? Itulah kita sedang dikuasai diri palsu. Orang yang sudah menguasai pikirannya, kegagalan dan kesuksesan hanyalah siklus yang akan datang silih berganti. Dan kegagalan bersembunyi di balik kesuksesan. Kesuksesan bersembunyi di balik kegagalan. Bagi dia, kegagalan dia sendiri yang ngasih nama. Kesuksesan dia sendiri yang ngasih nama. Bagi Allah, gak ada kegagalan, gak ada kesuksesan. Hidup adalah terus berjalan, terus belajar. Tangkap pesan-pesan
yang ada di setiap itu. Makanya berhenti ngasih judul. Berhenti ngasih judul. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kegagalan. Yang ada adalah hidup bersiklus. Kadang di atas, kadang di bawah. Nikmati dua-duanya. Karena itulah sisi-sisi kebenaran. Orang yang dikuasai pikiran tidak suka dengan kegagalan. Dia sukanya keberhasilan, kesuksesan. Maka dia akan mencengkram kesuksesan. Dan dia akan menolak habis-habisan yang disebut dengan kegagalan. Hidup mencengkram dan menendang. Itulah ciri orang yang dikuasai oleh pikiran. Belum meditatif. Hidupnya belum meditatif. Itulah yang disebut oleh saya tadi, substansi kepedihan. Jadi saya ingin berbicara sesuatu yang pragmatis malam ini. Episode ke-19. Sudah naik harusnya kita. Sudah bebas harusnya kita. Sudah menemukan kebebasan. Sudah menemukan kemerdekaan. Proses meniti ke dalam diri kita harusnya sudah menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Berhenti mengidentifikasi diri kita sebagai diri yang palsu. Terima kasih. Terima kasih Ayah Guru. Wah, itu super mind blowing banget, jelek banget. Satu statement yang pikiran tidak suka saat ini itu aja udah benar-benar banyak menjelaskan banyak hal gitu Ayah Guru. Hatur nuhun pisan, disitulah kita harus waspada terhadap pikiran. Nah, tapi ada yang menggelitik tadi Ayah Guru ketika Ayah Guru mengatakan di depan kita ada segala sesuatu tetapi kita merasa kurang atau kita merasa nggak cukup dan seterusnya gitu ya. Nah, gimana kaitannya sama continuous improvement gitu misalkan Ayah Guru? Saya tidak merasa cukup puas karena mungkin ingin lebih baik, mungkin ingin lebih dan seterusnya. Konteksnya adalah positif gitu misalkan. Misalkan kalau hari ini bisa nolong 3, saya nggak ngerasa cukup untuk bisa menolong 3. Saya pengennya nolong 5. Misalkan seperti itu gitu Ayah Guru. Gimana tanggapan Ayah Guru tentang kejadian seperti ini gitu? Silakan. Yes. Continuous improvement itu sesungguhnya tidak dibangun di masa depan. Continuous improvement itu dibangun saat ini, di sini, sekarang. Tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan jauh di masa depan. Kesempurnaan itu adalah ilusi pikiran. Yang adalah totalitas. Jadi percayalah sama saya, kalau hari ini kita sudah bisa menolong 3 orang, dan kita sudah, nikmati saja kita bisa menolong 3 orang. Jangan merasa tidak puas dengan sudah menolong 3 orang. Dan ketika kita sudah menerima kenyataan hari ini apa adanya, dan kita bersukacita, tidak ada kesedihan sama sekali dalam diri kita karena kita baru menolong 3 orang, maka insya Allah totalitas itu akan melahirkan totalitas baru. Dan sebetulnya seperti saya katakan tadi, kemakmuran, kesejahteraan, sesuatu yang disebut baik itu tidak ada di masa depan, adanya di masa kini. Kalau kita totalitas di masa kini, percayalah, maka totalitas hari ini akan membangun totalitas yang akan datang. Itu yang disebut dengan continuous improvement. Jadi sebetulnya untuk membangun masa depan yang cerah itu tidak usah memikirkan masa depan. Lakukan saja apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, sekarang dengan totalitas. Dan kemudian sadari bahwa hari ini kita masih hidup, sadari sang keberadaan masih ada bersama dengan saya, sadari sepenuhnya kehadirannya. Karena begitu kita menyadari kehadirannya sepenuhnya, itu yang disebut dengan pencerahan. Bahkan ketika kesadaran itu sudah menjadi watak kita dalam segala hal, tidak ada sesungguhnya waktu saatnya untuk meditasi, waktu saatnya tidak meditasi, semua kegiatan hidup menjadi sangat meditatif. Menyapu meditatif, menyadari napas meditatif, bisa melihat meditatif, melihat pohon di depan di depan taman kita meditatif. Tidak ada yang tidak meditatif. Melihat orang meditatif, melihat semuanya meditatif. Melihat kucing meditatif, melihat semuanya meditatif. Karena yang dilihat cuma satu, medan energi tunggal yang berada di balik semua bentuk dan semua wujud. Lalu itulah yang disebut dengan manunggaling kaulalan Gusti. Itu tauhid yang sebenarnya. Ketika sudah sampai di titik itu, apa yang mau kita tolak? Karena dengan penerimaan yang utuh itu, pelajaran dari semua itu akan datang mengalir. Pesan-pesan itu menjadi sangat intuitif bagi kita. Dan tidak perlu kita memikirkannya. Karena kita sudah membangunkan kecerdasan yang melampaui pikiran. Tahu-tahu mengerti saja. Tahu-tahu mengerti saja. Dan itu harus dipraktekkan. Yang saya sampaikan ini bukanlah teori-teori yang bohong. Tapi sesuatu yang sudah saya alami, saya rasakan, saya praktekkan. Dan ternyata luar biasa. Jadi hidup bukan lagi suatu perjuangan, tapi hidup benar-benar hubungan cinta. Dan kalau kita dulu mengatakan bahwa mencari sesuatu harus dengan kerja keras, sekarang upaya sedikit saja bisa mendapatkan yang kita ingin. Karena apa? Begitu kenegatifan dalam diri kita sudah sirna, maka otomatis segala yang kita inginkan akan datang.
Percayalah, walaupun sebetulnya yang kita inginkan itu tidak ada hubungan korelasi dengan kenegatifan kita. Misalkan contoh seperti ini. Saya mau dagang, tetapi saya masih punya kenegatifan. Apa itu? Rasa marah. Kelihatannya rasa marah itu tidak ada hubungan kan sebetulnya dengan lakunya jualan. Tetapi ya, para neuroscience sudah membuktikan bahwa sesungguhnya kenegatifan itu menjadi penghambat untuk datangnya berkah. Jadi sekarang buang saja semuanya. Tetapi memang tidak mudah ya, karena itu sudah masuk alam bawah sadar. Makanya kita harus belajar untuk bisa menggali semuanya energi-energi negatif itu. Makanya meditasi itu bukan duduk, bukan begitu sebetulnya. Tetapi kita sebetulnya menjadi penyaksi bagi perasaan kita. Karena ketika kita menjadi penyaksi bagi perasaan kita, yang paling penting dari perasaan negatif sesungguhnya adalah energi yang menumpang di perasaan itu. Dan energi yang menumpang di perasaan itu yang harus kita sirnakan. Kalau energi yang menumpang di perasaan itu sudah lenyap, maka perasaan negatif pun tidak ada. Ketika perasaan negatif tidak ada, maka rasionalisasi dari perasaan yang selalu dilakukan oleh pikiran pun tidak ada. Karena satu perasaan, Kang Abu, bisa membuat sejuta pikiran negatif. Karena sebetulnya pikiran itu adalah rasionalisasi dari perasaan. Nah, mekanisme ini harus dipahami ya dalam proses meditasi. Mekanisme harus dipahami dalam proses meniti ke dalam diri. Coba sibukkan diri kita, ke dalam terus. Dan luar biasa, kita akan menemukan berkah setiap saat. Dan itu akan membawa kita pada suatu kedamaian yang sangat luar biasa. Pada keheningan yang sangat luar biasa. Dalam keheningan sebetulnya inti terdalamnya adalah sukacita. Dalam sukacita inti terdalamnya adalah kedamaian. Inti terdalam dari kedamaian adalah menemukan yang kudus yang tak terbatas. Yang tidak bernama lagi. Dan tidak memerlukan nama. Karena dia adalah nama yang tak bernama. Kita sudah bebas di situ. Sudah tidak lagi terjebak oleh label. Ya, tidak terjebak oleh pencitraan. Citra-citra yang dibangun oleh ilusi pikiran kita sendiri. Itu Kang Abu. Luar biasa ya Guru, terima kasih. Wah, luar biasa betul. Ini asik banget loh. Mind blowing banget Ayah Guru, dan mungkin ini teman-teman udah banyak yang raise hand dan siap-siap untuk bertanya gitu ya, yang di Instagram Live, yang di YouTube, yang di Zoom, dipersilahkan. Ini mungkin banyak sih sebetulnya yang pengen didiskusikan, cuman ini kan kita berbagi waktu ya Ayah Guru. Jadi ini mungkin sebelum ke teman-teman ada satu lagi. Tadi saya sempat merinding dan terbersit sesuatu yang apa ya, tiba-tiba gitu ketika Ayah Guru mengatakan kalimat pulang gitu. Bahwa pulang itu adalah kejati diri, pulang itu adalah ketika kita sedang tidak dikuasai pikiran, pulang itu adalah ketika kita di sini saat ini sekarang gitu. Entah kenapa ada terbersit jadi memaknai bahwa oh, apakah itu yang dimaksud dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu Ayah Guru. Bahwa semua berasal dari dia, kembali kepada dia, kembali pulang tuh innalillahi itu bukan masalah mati, kematian, meninggal gitu. Tetapi poinnya adalah ilaihi rojiun yang sejati adalah ketika kita benar-benar tidak diganggu oleh masa depan, masa lalu, dan kita benar-benar meniti ke dalam di saat ini sekarang. Apakah itu, dan mungkin boleh dikasih komentar dari apa yang saya rasakan ini gitu Ayah Guru. Mangga silakan. Yang Kang Abu rasakan itu adalah kebenaran. Itu adalah intuisi. Kalau kita mau jujur membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sayang sekali terjemahan yang ada, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Menurut saya kurang tepat terjemahan itu. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, yes. Wa inna ilah, yang kedua itu bukan Allah, ilah. Ilah itu bukan Allah. Apa yang kita pertuhankan. Dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi ketika kita sesungguhnya sedang dikuasai oleh pikiran, sebenarnya kita sedang menuhankan pikiran kita sendiri. Karena membiarkan pikiran menguasai kita. Jadi ketika kita sudah bisa mengendalikan pikiran, dengan hadir di sini, saat ini, sekarang. Makanya saya bilang tadi, kenapa kita harus mengenali jati diri kita sendiri? Karena mengenali jati diri kita sendiri sesungguhnya menghindari diri kita dari identifikasi terhadap diri kita yang palsu. Diri yang dibangun oleh fraksi mental pikiran kita sendiri. Karena kita ini selama ini tidak sadar sesungguhnya kita sedang membangun model mental berdasarkan pikiran kita sendiri tentang diri kita.
Coba saja ketika kita mengatakan, oh saya itu hebat, saya itu mampu, saya itu menguasai ilmu. Orang yang semacam ini membangun praksi mental pada dirinya. Coba masukkan dia ke dalam ruang perdebatan. Pasti dia nggak mau kalah. Pasti nggak mau kalah. Karena dia sudah bercokol pada dirinya. Seakan-akan dirinya hebat dan tidak boleh kalah. Padahal itu model mental, ilusi pikirannya sendiri. Lalu orang yang semacam itu menjadi tertutup untuk menerima pandangan orang. Bukankah dia sedang kafir ya? Bukankah dia sedang cover? Bukankah dia sedang depend? Bukankah dia sedang membuat suatu pertahanan bagi dirinya? Itu yang dikatakan dengan kafir. Bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Lalu sosokan kita mengatakan keyakinan kita lebih hebat dari orang lain. Coba lihat, apa dampaknya keyakinan kita pada diri kita? Fanatisme penting, tetapi tidak boleh menyalahkan siapapun. Fanatisme penting, tetapi tidak boleh ya ada penghakiman pada siapapun. Penting ya untuk membuat Anda percaya pada diri Anda sendiri. Jadi, kenapa tadi saya mengatakan kalimat dan itu mengalir di pikiran saya, mengalir dalam perasaan saya. Ketika kita sudah menjadi diri kita yang asli, maka cirinya satu, kita memiliki kesadaran. Tetapi memiliki kesadaran pun sebenarnya belum selesai. Kesadaran itu mau digunakan untuk apa? Digunakan untuk keluar atau ke dalam? Ketika digunakan untuk keluar, yang terlihat cuma dua. Yang pertama dunia, yang kedua pikiran kita sendiri lagi. Tetapi ketika kesadaran diarahkan ke dalam, yang terlihat oleh kita cuma satu. Kesadaran akan menyadari sumbernya sendiri. Kesadaran akan menyadari sumbernya sendiri. Itu yang disebut dengan Rabb al-Alamin. Kita merasakan kehadiran Dia sepenuhnya. Bahkan di setiap sel dalam tubuh kita. Kita merasakan kehadiran. Dan gairah hidup itu kita rasakan. Di setiap jari tangan saya sedang merasakan sang hidup berada di sini. Di tangan saya sedang merasakan sang hidup berada di sini. Karena ada sang hidup itulah membuat saya menjadi berwibawa, bergairah. Karena keadaan Dia. Kalau tidak ada sang hidup, tubuh saya hanya seonggok daging yang tidak ada arti. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan doa untuk mati. Sayang sekali kita itu ya kalau bikin ada orang meninggal. Kadang-kadang di WA itu pesan berantai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Seakan-akan itu sudah jadi doa. No, itu bukan doa. Itu peringatan dari Allah. Sesungguhnya Anda berasal dari Allah. Dan sekarang Anda ada di mana? Pulang. Anda pulang sekarang. Pulang ke jati diri Anda. Itu innalillahi wa inna ilaihi versi modern harusnya. Sekarang itu sudah dianggap doa. Latah saja. Ketika ada meninggal, innalillahi. No, bukan itu. Anda dari Allah. Diri sejati Anda pun sesungguhnya adalah ruhku yang ditiupkan Allah. Anda mewarisi keilahian Tuhan. Kemana sifat-sifat Tuhan pada diri Anda sekarang? Pulang ke jati diri Anda. Sadari bahwa dalam diri Anda ada Dia yang mewarisi 99 asmanya pada diri Anda. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai As-Sabur. Penuhi tubuh dan pikiran dan perasaan Anda dengan itu. Itu pulang. Pulang. Dan pulanglah sekarang. Makanya saya senang sekali menyanyikan lagu. Gelang, si patu gelang. Gelang, si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang ke jati diri kita. Itulah innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun agar Anda bisa mati selagi hidup. Jadi, perhatikan kata-kata saya. Tidak ada surga di atas. Kalau di bawahnya neraka. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka yang sudah turun dari surga. Jangan berpikir tentang surga di akhirat. Kalau sekarang kita pun masih tinggal dalam neraka. Masih diliputi medan energi negatif. Vibrasi energi kita masih negatif. Masih ada penghakiman. Masih ada penilaian. Masih benar salah. Tidak sadar kalau benar salah itu ciptaan pikiran kita sendiri. Sebetulnya benar salah adalah judul yang kita bikin oleh kita sendiri. Apa yang kita sebut, apa yang senang bagi kita, kita sebut benar. Apa yang kita tidak senang, kita sebut itu buruk. Apa yang menyenangkan, kita sebut Tuhan. Apa yang tidak menyenangkan, kita sebut setan.
Lalu di mana tauhid kita kalau masih dikotomi seperti itu? Kadang-kadang Tuhan dan setan aja oleh kita dibenturkan begitu saja. Subhanallah, luar biasa kita ya. Mari kita tertawakan diri kita sendiri. Tertawakan diri kita sendiri. Sekarang saatnya kita menitik episode 19, harusnya sudah dalam banget. Makanya ketika kemarin Kang Abu kontak saya, waduh, saya tuh baru sadar ya dengan kesibukan saya. Maka saya katakan tadi, waktu benar-benar berhenti bagi saya. Karena saya tidak pernah berpikir tentang hari esok. Saya juga tidak pernah berpikir malam ini mau ngasih ceramah apa di depan Dialog Positif. Pokoknya saya duduk di sini saat ini sekarang, dan saya membiarkan diri saya pada Sang Semesta. Silahkan, yang paling tahu kebutuhan semua sahabat-sahabat di Dialog Positif adalah Dia Sang Pemilik Semesta. Saiful Karim gak ada apa-apanya, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Jadi saya cuma duduk saja di sini jadi wayang. Saya cuma mengatakan tadi dalam meditasi saya, Tuhan, silakan kau alirkan apapun. Saya percaya semua yang kau alirkan adalah cinta kasih. Kebutuhan yang dibutuhkan seluruh kepala yang hadir malam ini. Maka saya selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai saya menyampaikan ilmu yang salah kepada orang yang tidak tepat. Karena menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Tapi saya juga tidak tahu siapa yang butuh, siapa yang tidak. Tapi saya percaya dan saya berdoa saja semoga semua yang hadir malam ini, 252 orang malam ini yang hadir di Zoom meeting saja. Mungkin di YouTube saya tidak tahu. Saya doakan semoga para sahabat semuanya adalah para pewaris ilmunya, para nabi, para rasul, para sidikin, para syuhada, para solihin. Dan ilmu mereka itu sebenarnya keren banget ya. Vibrasinya luar biasa. Makanya saya coba ya satukan ya pemahaman saya tentang Al-Quran dengan perkembangan ilmu tentang sains, neuroscience, psikologi, biologi. Yang dulu psikologi dengan biologi juga berantem, sekarang udah sahabatan. Ya, udah sahabatan. Karena ternyata semua yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Di kesadaran kita yang tinggi, seperti kata Kang Abu, di kesadaran yang berbeda, baca ayat yang sama saja dapat inspirasi yang berbeda. Jadi, cobalah, bacalah Quran, ayatnya sama aja. Bismillahirrahmanirrahim, tapi di kesadaran yang berbeda. Dulu Bismillahirrahmanirrahim hanya sekedar dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim berikutnya cuma kita ingin dibilang bahwa kita Islami. Tapi Bismillahirrahmanirrahim yang berikutnya tidak ada lagi kata-katanya. Yang ada cuma tekad dalam diri. Tuhan, jadikanlah aku sebagai kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Jadikan aku mampu untuk menolong siapapun. Jangan ada orang yang berkurang kebahagiaan bertemu dengan aku. Itu Bismillahirrahmanirrahim udah gak ada kata-katanya lagi. Sudah bermuara menjadi tindakan. Itu yang disebut dengan Islami tingkat tinggi. Itu Kang Abu. Luar biasa. Maaf ya, agak panjang. Maaf agak panjang. Keren. Luar biasa, hatur nuhun pisan. Oke, teman-teman, mari kita berdiskusi. Kita menuju Mas Agung Laksana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Kang Abu berikan. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi karena Kang Abu sudah memberikan wadah untuk kita semua. Ini tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, dan budayanya. Menurut saya ini adalah satu manifestasi yang sangat luar biasa. Jadi ya bentuk dari manifestasi Rahman Rahim. Jadi Kang Abu di sini sebagai tangan Tuhan kalau menurut saya. Selamat malam Ayah. Selamat malam Mas Agung. Semoga Ayah selalu sehat selalu dan tetap semangat. Jadi pertanyaan saya ada 2 pertanyaan Ayah. Yang pertama, ada ungkapan seperti ini. Jika seseorang itu belajar sendiri, maka gurunya adalah setan. Sedangkan kita hidup di abad saat ini gitu, abad yang tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi semakin berkembang dan maju. Kalau menurut saya mereka yang berpikiran seperti itu, mereka menaruh pikirannya di abad ke-6 atau 7 pada masa Nabi. Sedangkan teknologi dan kemajuan zaman tidak bisa kita bendung lagi gitu Ayah. Jadi batasan-batasan apa kita boleh belajar di media sosial gitu, misalnya YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Dan adakah ilmu-ilmu yang memang tidak boleh dipelajari di media sosial gitu, di media digital?
dan apa saja yang ilmu yang boleh dipelajari gitu. Dan yang kedua ya, itu yang pertama ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, jadi masyarakat kita saat ini tuh lebih suka kepada mereka-mereka yang berdakwah dengan halal dan haram gitu. Mereka yang keras menyatakan itu semua, ini halal, ini haram. Saya melihat banyak sekali gitu pengikutnya, entah itu di YouTube dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang berpakaian, pakai sorban dan sebagainya, yang mengejar-ngejar dukun, saya melihat followernya, subscribernya itu jutaan dibanding mereka-mereka yang benar gitu menyajikan agama untuk kita mengenali diri dan kembali kepada Tuhan gitu. Mereka yang suka mengharamkan kan sedikit-sedikit bank itu kan haram, sedangkan mereka sendiri memakai produk bank gitu, produknya kan uang. Harusnya mereka ya memakai daun saja gitu, nggak usah memakai produk dari bank itu sendiri. Jadi mereka menggunakan motor tapi dan lain sebagainya. Harusnya mereka ya jalan lah kalau menurut saya. Gini Ayah, apakah itu keinginan dari Allah atau itu godaan dari setan gitu? Sedangkan kita sekarang susah untuk melihat bahwa itu adalah kehendak Allah apa itu kehendak setan. Sedangkan dalam surat Al-A'raf ayat 17 dikatakan, aku akan selalu goda manusia dari arah kiri, kanan, belakang, dan depan. Itu artinya meliputi itu semua kan. Jadi apakah itu semua adalah keinginan dari Allah gitu, perbedaan itu, atau itu dari godaan-godaan dan ajakan-ajakan setan gitu? Atau jangan-jangan kita yang menggoda setan itu sendiri? Gitu saja Ayah. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Agung, terima kasih. Mangga Ayah Guru, silahkan. Hatur nuhun Mas Agung, luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa forum dialog positif itulah Indonesia. Inilah warisan yang harus kita jaga, keberagaman. Di sini kita berbicara tentang nilai-nilai universal tanpa ada ikatan dengan keyakinan. Tetapi semua mengatakan yes, karena sesungguhnya dasar dari kebenaran itu memang ya tidak terikat oleh lembaga apapun. Karena sang kebenaran itu tidak tergantung pada suka atau tidak suka. Kalau sudah menggunakan lembaga, di situ ada suka, ada tidak suka, ada kepentingan, ada interest. Jadi saya sangat senang kalau diundang di DP ini, karena bagi saya DP adalah Indonesia. Dan saya yakin ya, kalau suatu saat ya orang mulai 1-2 masuk di sini, ya kesadarannya juga akan berubah, insya Allah. Kita doakan aja semoga Kang Abu sehat selalu. Amin. Ya, dan saya yakin ya sudah saatnya memang forum-forum semacam ini lahir. Karena ini yang akan kemudian membentengi persatuan. Ini yang akan membentengi Pancasila. Ini akan membentengi Indonesia ya yang kita cintai ini. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Agung tentang ada statement bahwa ya jika seseorang belajar sendiri maka ikutannya adalah setan. Sebetulnya statement itu sangat khusus ya Mas Agung. Untuk hal-hal tertentu, tidak bersifat umum. Sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang belajar sesuatu otodidak ya karena bantuan teknologi. Karena teknologi sudah bisa membuat kita menjadi sangat mudah. Bahkan sekarang ya semua ilmu itu sudah dikirim ke rumah kita, gitu, ya. Jadi sebetulnya sekarang itu tidak ada alasan orang tidak bisa melek, ya. Literasi terhadap segala bidang keilmuan itu sudah saatnya berkembang. Kemudian tadi ada batasan apa ya yang boleh dan tidak boleh. Begini ya, Mas Agung, ya saya ingin menyampaikan. Sebetulnya ilmu itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, bahkan ada yang khususil khusus. Saya yakin ya, leluhur kita mengatakan ya, seseorang yang belajar ilmu ya, kemudian ikutannya adalah setan, itu ilmu yang khususil khusus. Karena sesungguhnya ya, ilmu-ilmu yang semacam itu ada para pewarisnya. Nabi Muhammad sendiri kan ketika ditanya ya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami beruntung hidup sejaman dengan engkau dan mendapatkan ilmu langsung dari dirimu.
Bagaimana dengan umatmu nanti yang akan datang, yang hidup tidak sejaman dengan engkau? Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, beruntung umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Ada sahabat yang bertanya, siapa ya Rasulullah pewaris ilmu itu? Rasulullah mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris ilmuku adalah para ulama. Ternyata di dalam Quran ulama itu batasannya ada ya. Ada 3 ya fungsi ulama. 1 ya membuka mata kalbu yang tertutup. Yang kedua membebaskan penyakit kulit. Dan yang ketiga adalah membangunkan orang yang mati. Maksudnya mati kesadarannya. Itu diabadikan 3 tugas itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Jadi saya tidak membukanya ya biar cepat aja. Silakan dicatat aja ya. Dan kalau yang ingin berdiskusi lebih dalam ya tentu saja silakan saja ya datang ke forum diskusi ya. Saya punya pesantren di Cimahi ya di Jalan Sentral, silakan aja datang. Setiap hari Rabu saya menyediakan waktu khusus untuk berdiskusi dengan semua orang dari manapun mereka. Kemudian itu ya. Jadi ilmu yang dikatakan tadi itu yang tidak boleh belajar sendiri itu adalah ilmu khususil khusus. Makanya di dalam Quran surat Al-Ahzab ya ayat 30 ayat 21 ada batasan sesungguhnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya bagi diri seorang rasul itu ada uswah hasanah. Ada contoh, ada metode, ada teladan yang sempurna. Tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara meniti ke dalam diri. Nah, bagian yang ini memang harus ada gurunya. Saya sudah membuktikan ya. Saya ini belajar sains dari kecil. Daya kritis saya, bagi saya ya saya latih sejak dari kecil. Tetapi ketika berhadapan dengan ilmu meniti ke dalam diri, ternyata saya perlu guru. Karena banyak sekali kunci-kunci yang diwariskan para nabi, para rasul kepada mereka yang kita tidak tahu. Dan kalau kuncinya itu salah menggunakannya, kan kunci salah menggunakan pintu juga tidak terbuka. Itu maksud saya. Jadi supaya kita tidak tersia-sialah. Lebih bagus kalau pergi ke Jakarta, minta antar sama yang sering ke Jakarta. Ya, jangan yang nggak pernah ke Jakarta, nawarin ke Jakarta, kemudian mau diantar. Itu aja bagi saya. Jadi itu yang pertama batasannya. Jadi silahkan ilmu apapun belajar ya. Oh sekarang udah terbuka semuanya. Tetapi ya, contoh belajar Quran. Silahkan belajar Quran sendiri. Silakan aja rasakan sendiri ya. Ketika baca Quran ya jelimet ya banyak simbol-simbolnya, banyak mutasabihatnya. Ya, misalkan di Quran surat Al-Kahfi saya bacakan. Kamu akan melihat matahari terbit ya dari gua ke sebelah kanan. Dan kamu akan melihat ya matahari itu terbenam dari gua ke sebelah kiri. Dan kamu akan melihat gua itu luas tanpa batas. Mereka itu bangun, pada mereka itu tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang kedulangan anjing mengunjur di muka pintu gua. Coba, pusing kan dengar saya ngomong pada itu surat Al-Kahfi 17-18. Nah, belajar Al-Quran itu harus belajar pengalamannya dulu. Bukan belajar harfiah tulisannya dulu. Karena para nabi, para rasul kan tidak belajar tulisan. Mereka belajar pengalaman spiritualnya dulu. Kalau tidak ada pengalamannya, kemudian belajar tulisan, kan jadi salah kaprah. Nah, itulah yang disebut dengan keluarnya tafsiran-tafsiran yang berdasarkan pikiran sendiri. Gak boleh itu, ya tidak boleh. Karena Quran itu bahasa Rob, bahasa Tuhan. Kalau Quran bahasa Tuhan, berarti kita harus mencari orang yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mengenali Tuhan. Agar kita setelah mengenali Tuhan, tahu bahasa Tuhan, menjadi tahu bahasa tulisan. Itu ya batasannya. Maaf para sahabat ya kalau saya menjawabnya agak panjang Kang Abu, karena kalau saya nggak tuntas gini nanti jadi beban ya di pikiran saya sendiri. Aduh tadi nggak tuntas menjawabnya. Semoga dengan begini semuanya menjadi terang benderang. Lebih bagus 1-2 pertanyaan saya jawab dengan tuntas daripada banyak pertanyaan saya cuma jawab sekilas-sekilas, timbul lagi yang namanya salah paham. Ya. Karena memang pikiran itu suka begitu ya. Pikiran itu tidak suka kebenaran. Pikiran itu malah suka mencari-cari kesalahan ya. Lalu ya saya juga tidak sedikit ya dibilangi Saiful Karim menebarkan ajaran sesat. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya tidak berubah dengan apa kata orang tentang diri saya. Karena bagi saya di Quran dikatakan inna robbaka wa alamu biman dola an sabili.
Hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi itu saja kalau bagi saya. Makanya biarkan saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena kalau saya berubah dengan apa kata orang tentang diri saya juga masih jadi diri palsu saya dong. Saya nggak mau jadi diri palsu. Saya jadi diri saya saja. Karena yang enak, yang nggak enak dalam hidup akan ditinggalkan. Saya ingin hidup saya bikin sejarah aja. Mumpung saya sedang hadir di sini saat ini sekarang. Seperti Kang Abu bikin sejarah. Dan dialog positif akan abadi walaupun Kang Abu suatu saat tidak ada. Karena ini akan terekam di YouTube dan setiap generasi berikutnya akan mendengar. Maka saya sangat hati-hati berbicara di dialog positif karena ini adalah mewariskan nilai-nilai. Jangan sampai ada salah tafsir. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, banyak sekali orang yang mohon maaf kata Mas Agung tadi berdakwah dengan menggunakan konsep halal, haram dan seterusnya. Ya, oke. Saya tidak dalam posisi untuk menilai dan menghakimi mereka. Biarkan saja mereka di kesadaran mereka sendiri-sendiri. Apakah di situ ada upaya Tuhan? Jelas ya. Semua hal yang ada itu adalah upaya dari diri mereka sendiri dan Tuhan itu hanya menjadi fasilitator saja. Dia adalah Rob al-Alamin. Ya terserah, aku tergantung sangkaan hambaku. Kalau kamu mau di kesadaran itu ya silahkan, mau di kesadaran manapun silahkan dan Tuhan tidak akan menghukum. Karena semua akan indah di ruang dan waktunya. Semua yang berada di kesadaran itu mungkin suatu saat ya setelah mengalami kehidupan berulang-ulang ya, mati berulang-ulang, mungkin juga punya kesadaran yang lain. Dan kita pun jangan lupa ya Mas Agung, yang punya kesadaran seperti ini hari ini, mungkin kita pun pernah jadi mereka dulu ya. Oleh karena itu, biarkan saja nggak usah dinilai ya. Biarkan semuanya berjalan. Mungkin saya juga pernah jadi mereka dulu ya. Saya juga pernah maki-maki orang atas nama Tuhan dan agama. Tapi itulah tidak salah, itu kan kesadaran. Jadi sebetulnya itu hanyalah siklus ya. Siklus. Biarkan saja, tidak usah diganggu. Biarkan saja mereka belajar. Ketika mereka menebarkan kebencian, mereka juga akan menuai dari yang mereka tebar. Dan mereka sedang diajari oleh semesta apa adanya. Dan semesta ini cerdas loh, ya. Kebenaran itu akan menunjukkan diri tanpa kita menunjukkannya. Karena dia punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya, siapa dirinya. Itulah namanya kebenaran. Jadi oleh karena itu, maka biarkan saja kalau bagiannya itu gak usah dikomentari. Kemudian tadi ada kata-kata kenapa jumlah mereka banyak? Oke. Kan di Quran juga dikatakan sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin gitu ya. Jadi sebetulnya ya itu yang awam itu memang banyak gitu. Tapi yang khusus itu memang sedikit. Tidak mungkin dibalik-balik ya. Jadi yang khusus itu memang sedikit, yang awam itu banyak. Oleh karena itu maka kita pun jangan merasa diri sebagai khusus, jangan ya. Ya jangan, itu sudah eksklusivisme itu juga kesombongan, nggak boleh ya, nggak boleh. Pokoknya ginilah ya, yang sadar itu memang kan jumlahnya tidak akan banyak. Tetapi sesungguhnya bagi kita, mereka kan sarana juga bagi kita, ya. Mas Agung tidak mungkin bisa memberikan penilaian kayak gitu kalau nggak ada mereka. Lalu kita kan bisa menjadi pembanding mereka itu dengan diri kita, tetapi bukan untuk membandingkan. Kita menjadi sarana belajar bagi kita. Oh ternyata begitu tuh gak enak ya gitu. Dicemooh orang ya gitu. Ya oke. Ini pelajaran dari Allah bagi saya. Berarti saya jangan seperti mereka. Itu aja pesannya. Jadi gak usah menyalahkan mereka. Karena kita tidak punya hak untuk menyalahkan. Dan biarkan mereka berjalan di tracknya masing-masing. Dan suatu saat di ruang dan waktunya. Mungkin kita doakan mereka pun akan menemukan kesadaran yang luas. Itu jawaban dari saya. Hatur nuhun ayah guru, mind blowing, keren. Nuhun pisan. Oke, karena kita tinggal 15 menit lagi, jadi mungkin langsung dua ya, Kang Rudi sama Pak Zulkarnain, langsung straight to the point ke pertanyaan. Kalau bisa satu gitu ya, supaya semuanya bisa kebagian. Hatur nuhun. Kang Rudi mangga, silakan. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih banyak sekali Ayah Guru sudah bisa mengikuti dialog positif ini dan alhamdulillah banyak. Cuma tadi saya ingin menanyakan ke Ayah Guru langsung daerah ini Kang Abu ya. Kang Rudi, punten ini suaranya agak kecil, mungkin mic-nya agak sedikit dideketin. Coba sekarang jelas. Mangga, silakan. Oke ya. Terima kasih Ayah Guru.
Kang Abu langsung aja direct ya karena Mangga. tadi saya tertarik dengan ayat dulu yang bilang bahwa tidak usah bukan tidak usah membanyakan zikir. Mungkin itu karena sekarang ini ayah guru itu outcome-nya udah gini. Cuma mungkin inputannya kalau saya di level bawah ini apakah masih perlu karena untuk melatih kebiasaan itu supaya outputnya ya minimal lah bisa mengikuti ayah guru gitu. Oke. Jadi dilatih step by step gitu, apa memungkinkan gitu. Karena kalau saya yang perhatikan yang sekarang dibahas ayah guru output ya, inputnya saya minta masukan juga nih sama ayah guru gitu. Input untuk lebih ke amaliyahnya gitu. Terima kasih ayah guru. Nuhun, hatur nuhun, Kang Rudi hatur nuhun pisan. Baik, silakan berikutnya Bapak Zulkarnain, teman Zulkarnain. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya guru, saya mau bertanya setelah saya mendengar penjelasan dari ayah guru, sepertinya saya teringat hadis Rasulullah yang berbunyi seperti ini: jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadanya sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat berlari. Ada hubungannya ke situ ayah guru? Terus yang kedua, saat saya meniti ke dalam diri atau saya awal-awal selalu menemukan kata bukan pada diri saya. Tolong jelaskan ayah. Kasih sebelum. Oke, terima kasih Mas Zulkarnain. Baik, tadi dari Pak Rudi berbicara tentang input yang dilakukan, salah satunya adalah zikir untuk mencapai output, dan dari Mas Zulkarnain itu berbicara tentang satu hadis yang berbicara ketika aku mendekat satu langkah, Allah akan jalan, Allah akan berlari gitu ya kira-kira. Dan ketika meniti ke dalam diri ada kalimat-kalimat atau penolakan lah, dalam tanda petik bukan. Mangga, silakan ayah guru. Zikir dengan wirid itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan mulut, itu namanya wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata, itu wiridan. Itu di level mulut. Sedangkan zikir itu bahasa Arab, artinya ingat. Dan ingat itu tidak di level sini, di level batin. Tetapi ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Jadi kalau kita belum tahu yang diingat, ya bagaimana bisa ingat? Bahkan di Quran dikatakan faida qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum. Jadi mengingat Allah itu, kata Allah, semudah kamu mengingat bapakmu. Dan saya yakin semua sahabat bisa mengingat orang tua sekarang tanpa menyebut-nyebut namanya. Itu ingat dalam versi Quran. Jadi sebetulnya yang saya baca di Quran tidak ada sebetulnya versi wirid ya, di Quran itu adalah versi ingat ya, versi ingat. Makanya kita disuruh banyak ingat kepada Allah. Dan ingat itu kan tidak ribut ya. Sekarang semua ingat sama orang tua kan nggak ribut ya. Nggak ribut ya, tidak bikin jadi ruang virtual ini jadi ribut karena semuanya sedang nyebut-nyebut nama orang tuanya, kan tidak. Nah, jadi yang dimaksud oleh Pak Rudi dari Garut itu adalah mungkin wirid ya, sebagai inputnya. Oke, nggak apa-apa ya, saya tidak melarang menyebut-nyebut kalimat itu, tidak ya. Cuman saya mengatakan tadi, kalimat alhamdulillah itu sudah saatnya, bukan sebatas diucapkan sebagai bahasa lisan. Tetapi alhamdulillah itu cobalah mulai ditarik menjadi bahasa perilaku. La ilaha illallah itu sudah bukan lagi dipamerkan pakai tasbih, diputar-putar, kemudian membacanya keras-keras, bukan. Tapi mulailah coba la ilaha illallah Anda itu dinaikkan kelasnya menjadi ketauhidan Anda yang mewujud menjadi suatu kemanunggalan kita dengan Allah.
Gitu maksud saya. Jadi sekali lagi jangan salah paham, saya tidak melarang itu. Silahkan ya. Karena ya dengan sering mengucapkan kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, kan itu juga jadi doa. Jadi semoga dengan sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman saya sedikit titip pesan. Cobalah mulai menyadari setiap yang kita ucapkan itu agar kehadirannya, keberadaannya menyatu dalam diri kita dan ucapan kita tidak menjadi sia-sia, tapi meningkatkan kesadaran kita. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, ya itu Pak Rudi ya, mohon maaf. Yang kedua dari Mas Zulkarnain ya, Mas Zulkarnain. Itu ada hadis, betul ya, hadis itu hadis yang paling saya senangi ya. Jadi Allah mengatakan, jika kamu datang kepadaku dengan cara berjalan, aku pun akan menyambutmu dengan cara berlari. Jadi gini. Pertemuan itu selalu terjadi karena ada dua keinginan. Ada yang ingin belajar, ada yang ingin mengajar. Bertemulah di forum, namanya forum belajar mengajar. Makanya kan kata-katanya juga proses belajar mengajar. Itu harus ada yang belajar, harus ada mengajar. Harus ada yang ingin belajar, harus ada yang ingin mengajar. Jadi coba malam ini, kan ada dua. Mohon maaf, saya bukan mengatakan saya siapa. Kan ada yang ingin belajar, ada yang ingin mengajar. Nah, dua keinginan ini bertemu nih di ruang virtual ini. Jadilah proses belajar mengajar. Jadi sebetulnya kudrat dan irodatnya Allah itu sudah diberikan kepada kita tepat pada saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi ketika ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, sebetulnya Allah sudah menitipkan sifatnya kepada kita. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Jadi siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Tetapi kehendak Allah tentu saja jauh lebih besar daripada kehendak kita. Kerinduan Allah jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Muncullah hadis itu. Hadis itu refleksi dari pengalaman spiritual para leluhur kita sebetulnya. Itu yang pertama. Apakah ada hubungan yang saya sampaikan malam ini? Jelas ada hubungan. Ada hubungan. Karena saya ingin agar ya kita memulai perjalanan ini dari diri kita sendiri. Ibda binafsi. Ayo mulai ya. Ayo mulai. Ayo mulai. Maka ketika kita mempertanyakan apapun, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Tetapi kalau kita tidak mempertanyakan, tidak akan ada jawaban. Pernah nggak bertanya ya kepada diri, siapa saya ini? Dari mana saya asal? Kalau tidak ditanya, tidak ada jawaban. Ketika ilmu yang luar biasa itu tidak ya dipertanyakan oleh kita, mohon maaf ya, kita pun hidupnya begitu-begitu saja. Tadi yang saya jelaskan ya, substansi kepedihan dalam diri kita pun akan menjadi identifikasi diri kita. Aduh, itu bahaya. Makanya mohon maaf. Banyak orang yang menjalankan ritual agama, rajinnya kayak apa, tetapi masih negatif energinya. Karena sesungguhnya substansi emosi dalam dirinya itu sudah menjadi dirinya sendiri. Artinya dia sedang menarik semua yang negatif di luar. Makanya bawaannya selalu negatif. Menebarkan kebencian pada semua orang. Mohon maaf ya. Bahkan atas nama keyakinannya sendiri. Kan sesungguhnya itu sangat merugikan. Kemudian yang kedua tadi ya, ketika Kang Zulkarnain ini sedang meniti ke dalam diri, suka ada kata bukan. Ini bukan diriku gitu. Disitulah ya pentingnya kita punya guru pembimbing ya. Karena apa? Karena itu sangat-sangat sumir ya. Yang mana pikiran, yang mana yang melampaui pikiran. Nah nanti kalau ya ada kegamangan dan keraguan itu nanti bisa ya dibantu kalau ada pembimbing. Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri, harus selalu ada pembimbing. Seperti pertanyaan tadi ya, itu batasannya. Jadi bukan berarti, wah masa katanya untuk belajar udah ada teknologi, silahkan dicoba belajar. Belajar teknologi Quran ya, udah ada tafsirnya macam-macam, sudah digital. Bahkan tafsir Jalalain aja sekarang sudah digital. Silakan belajar sendiri. Hasilnya seperti apa? Ya, tidak akan koheren ya kalau kita tidak pakai guru. Mulai timbul banyak konflik dalam diri kita. Itu barangkali Kang Abu. Terima kasih. Hatur nuhun. Ayo guru, hatur nuhun. Pak Purwadi, silakan. Assalamualaikum, Bang Abu Marlo. Assalamualaikum, Ayahanda Guru. Ya ini saya mungkin bertanya agak elementer, mungkin dasar ya, yang sering diajarkan oleh Ayah Guru selalu dan berulang kali. Ini barusan juga itu
saat ini, di sini, sekarang. Nah, itu timbul masa lalu, saat ini, dan masa depan. Itu mungkin karena kita yang memilah-milah ya, Ayahanda Guru. Seperti Ayahanda Guru pernah mengajarkan bahwa dulu tidak ada namanya hari, Senin, Selasa, Rebo, dan lain sebagainya. Tidak ada gelap terang dan sebagainya. Nah, ini sinkronisasi antara artinya dua rel, satu itu pembatasan masa lalu, sekarang, masa depan itu dibatasi dengan seperti dua mata uang yang berbeda gitu, dua sisi ya. Nah, itu bagaimana sinkronisasinya ya? Kira-kira begitu Ayanda. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwadi berbicara sinkronisasi tentang masa depan, masa lalu, dan saat ini. Mangga Ayah Guru. Waktu ada dua. Ada waktu psikologis, ada waktu jam. Waktu psikologis itu adalah waktu yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Itu yang disebut dengan masa lalu dan masa depan. Waktu yang sebenarnya adalah waktu jam. Waktu jam itu saat ini. Dan jam itu sedang menunjukkan saat ini. Coba lihat jam. Jam berapa saat ini? Nggak ada yang lihat jam. Jam berapa besok? Nggak ada. Nggak ada yang lihat jam. Jam berapa masa lalu? Nggak ada. Coba lihat jam. Coba lihat. Itu kadang-kadang kita kalau ngelihat jam aja nggak sadar. Begitu kita ingin tahu waktu kan langsung. Jam berapa saat ini? Tidak ada. Jam berapa nanti sore? Nggak ada. Jam berapa kemarin? Nggak ada. Selalu bertanya, jam berapa saat ini? Atau kita nanya ke orang, mohon maaf mas, sekarang jam berapa? Ini saya nggak bawa jam. Yang ditanya itu saat ini. Nah saat ini itu jam. Dan waktu tentang masa lalu dan masa depan itu sebetulnya adalah waktu psikologis. Itu adalah waktu yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jadi oleh karena itu maka ya waktu yang sebenarnya ya saat ini. Nah terus gimana sinkronisasinya? Ya bagaimana disinkronkan? Oh masa lalu tuh nggak ada kok. Masa depan juga nggak ada. Apa yang mau disinkronkan? Disinkronkan tuh harus ada dengan ada. Yang ada kan cuma saat ini. Jadi saya tidak bisa mensinkronkan masa lalu, masa kini, masa depan. Karena tidak ada barangnya. Masa lalu tuh nggak ada. Masa depan juga nggak ada. Yang ada tuh di sini, saat ini, sekarang. Terus apa yang mau disinkronkan? Paling juga kalau mau dicari bahasa sederhananya, kata Einstein, ya masa lalu sarana belajar. Titik aja. Bukan sarana hidup. Masa depan sarana berharap. Titik sarana berharap. Masa kini sarana hidup. Jadi hidup itu tetap aja di saat ini, gitu. Jadi saya tidak berani menyatakan sinkronisasi masa lalu, masa depan, masa depan. Bagaimana mau disinkronkan? Barangnya aja nggak ada. Jadi oleh karena itu yang suka cemas dengan hari esok sebenarnya sedang mencemaskan yang tidak ada. Itu adalah ilusi pikiran. Padahal kalaupun besok masih hidup, besok itu akan diperlakukan seperti kita memperlakukan kita saat ini. Coba aja. Saat ini pun pernah dikhawatirkan kemarin. Buktinya begitu hidup sekarang baik-baik aja, bisa nonton saya, bisa dengar saya ngomong, di depan kita juga masih ada kopi, masih ada teh. Ya toh, ya. Mana coba? Ya. Oleh karena itu maka tidak ada yang perlu ditakutkan tentang masa kini. Makanya ketika hadir di saat ini itulah kebebasan. Nuhun, Ayah Guru luar. Nuhun, Ayah Guru luar biasa. Gimana Pak Purwadi, silakan. Mungkin ada sesuatu nih. Berarti titik simpulnya, titik cut off-nya adalah karena ditimbulnya pembagian waktu jam 23.59 dan jam 00.01. Di situ masa lalu, sekarang masa depan. Nah gitu ya. Pak Purwadi, saya ngomong waktu udah masa lampau Pak Purwadi. Iya betul ya. Ya betul ya. Bu itu. Hatur nuhun Pak Purwadi, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Oke, karena udah jam 21 ini ada dua lagi yang raise hand, jadi kita sekaligus ya. Ibu Aini silahkan untuk di-unmute. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen sama Ayah Guru sama Kang Abu Marlo. Silakan Ibu. Saya mau bertanya ya. Saya kan pertama udah lama nggak ikut pengajian Ayah karena kesibukan duniawi saya.
Tapi saya tidak lupa selalu melaksanakan meniti diri ke dalam ya. Seperti yang ayah guru ajarkan. Tapi saya ingin tanyakan bagaimana cara meniti diri ke dalam yang paling paripurna seperti ayah gitu loh. Jadi nggak come and go gitu loh ya. Ayah saya masih ada come and go. Ada kayak satu itu ya, satu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana membiarkan hidup mengalir bersama kehendaknya ya. Itu. Terima kasih ya guru. Salam kangen. Terima kasih Bu Aini, terima kasih. Oke, berikutnya Ibu Amra Naima Kamila, silakan. Boleh silakan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Ayah Guru, Kang Abu Marlo. Malam, silakan. Ayah, saya mau bertanya, ketika saya berdasarkan pengalaman ya, setelah saya melampaui grief saya, akhirnya saya tuh merasa seperti lahir kembali gitu. Karena sudah kemarin tuh karena proses meninggalnya orang tua dalam waktu yang sangat dekat, dan dari kacamata saya tuh mendadak, dan akhirnya seperti alhamdulillah banget karena pandemi juga, jadi tidak ada ritual-ritual yang harus doa apalah gitu-gitu, karena kita langsung menepi gitu. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya kangen sama mereka, masih ada kayak proses thinking gitu Ayah. Apa yang membedakan pikiran dengan proses thinking yang terjadi di pikiran saya? Apakah kesadaran ini itu fluktuatif, dan apakah juga ada potensi-potensi untuk tergelincir lagi kembali ke sebelum grief itu? Makasih Ayah. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya komprehensif banget nih. Ini harus dibahas satu episode kayaknya. Tapi mudah-mudahan bisa dijawab singkat. Mangga Ayah Guru. Yang pertama dari Ibu Aini, ya minta maaf kepada saya karena lama tidak mengaji karena kesibukan duniawi. Itu yang harus saya komentari dulu. Jadi sebenarnya ngaji itu bukan di masjid, bukan di ruang seperti sekarang, ya. Tapi ngaji yang sebenarnya ya itulah, karena kita ini kan dibungkus ruh kita dengan tubuh untuk dikaryakan di dunia. Jadi jangan lagi ada perkataan sibuk dengan urusan duniawi. Jadi maksud saya semua urusan itu sebetulnya ngaji juga kalau kita mau mengambil pesannya. Iya, itu ngaji yang sebenarnya malah di situ ya. Ketika kita sedang berinteraksi dengan orang, ketemu dengan yang nggak sabar, itu ngaji beneran itu, ya, ya. Itu ngaji beneran, ya. Kalau di sekarang kan kelihatan seperti sabar, kalau di ruang ini kan kelihatan seperti soleh, seperti kalau di sini. Tapi kan kalau di ruang kehidupan itu nyata gitu. Ketika ada orang mancing emosi, bisa emosi, bisa enggak kan gitu. Bisa menciptakan surga, bisa neraka. Ngaji yang sebenarnya justru di ruang kehidupan. Jadi oleh karena itu ya, ngaji itu jangan aneh-aneh. Jangan pergi ke hutan, nyepi di hutan, kemudian mengasingkan diri dari ruang kehidupan. Itu nggak ngaji itu, ya itu nggak ngaji. Ngaji yang sebenarnya itu di ruang kehidupan. Hening yang sebenarnya itu kalau kita bisa tetap dingin di tempat panas. Ya, gitu. Jadi jangan aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Oh, saya memilih untuk bercerai saja dengan pasangan hidup saya pergi ke hutan, mau itu mengasingkan diri ya, itu mulai aneh, mulai itu sesat itu ya, sesat. Justru ngaji yang benar itu di rumah ya, belajar menerima perbedaan dengan pasangan, belajar untuk sabar ketika ada perbedaan, belajar menghargai, itu ngaji yang sebenarnya. Jadi tolong jangan dipisah-pisah. Makanya saya tidak pernah usil sama murid saya. Mungkin Bu Aini pun nggak pernah diabsen oleh saya kan, nggak pernah ditanya-tanya. Mau ngaji boleh, nggak juga nggak apa-apa. Saya doakan semuanya baik-baik saja. Ya, itu aja ya. Sesederhana itu. Ya, jangan ada rasa bersalah. Rasa bersalah itu hambatan buat spiritual. Ya, makanya kalau belajar agama terus aja ya memupuk rasa bersalah, Anda sedang memposisikan Anda pada belenggu dari agama itu sendiri. Hati-hati ya. Kemudian bagaimana membiarkan hidup itu mengalir bersama kehendak Allah? Sederhana sekali. Ya, sebetulnya yakini saja bahwa
segala hal dalam hidup itu tidak mungkin terjadi tanpa kehadirannya. Kalau semua terjadi karena kehadirannya, jangan terjebak baik buruk. Awas ya. Baik buruk itu kan penilaian kita kepada semua peristiwa, ya. Makanya semua peristiwa itu netral adanya. Baik buruk itu pikiran kita sendiri. Kegagalan dan kesuksesan itu hanyalah siklus, ya. Karena kegagalan itu dibawa di dalamnya ada kesuksesan. Kan bukankah orang sukses itu semua pernah gagal juga? Jadi sebenarnya yang mengantarkan sukses itu orang kegagalan sebetulnya. Dan yang mengantarkan kegagalan juga kesuksesan. Ya toh? Jadi tidak ada yang sukses terus-menerus, gagal terus-menerus. Itu hanya siklus untuk membelajarkan kita agar kita bisa menerima ya sesuatu yang kita ingin dan yang tidak kita ingin dengan cara yang sama. Nah, itulah sebenarnya itu ya Bu Aini. Kemudian yang selanjutnya ini yang luar biasa nih ya, Ibu Amra ya. Saya menyampaikan selamat ya karena Ibu Amra dalam fase spiritual tertentu mengalami suatu kelahiran kembali. Saya pernah membahas kalau tidak salah di episode berapa Kang Abu bahwa ciri-ciri spiritual itu salah satunya adalah kita merasa seperti terlahir kembali. Nah, itulah memang ya ciri-ciri kesadaran itu salah satunya itu. Salah satunya adalah merasa terlahir kembali. Nah, kemudian tadi apa itu? Gimana nih? Ketika orang tua, punya orang tua meninggal mendadak. Mendadak juga judul dari kita kan sebetulnya. Terus pengennya tidak mendadak gitu. Saya nggak ngerti yang mati tidak mendadak itu gimana ya. Ini mendadak, tidak mendadak. Kemudian kita sering juga terjebak. Oh, pulang dengan cepat. Aduh, itu bahasa-bahasa itu ya. Bahasa lebay kalau menurut saya. Nggak ada itu mati mendadak, mati tidak mendadak. Yang namanya mati itu berhenti bernapas itu aja. Dan saat berhenti bernapas kemana sih? Coba lihat saya semua. Saat berhenti bernapas kemana sih? Nih lihat saya semua. Cuman pindah dari sini ke sini. Cuman pindah dari sini ke sini. Kan kita ambil napas dari sini, mengeluarkan napas ke sini. Berarti ketika kita tidak bernapas, berarti napas dikembalikan kemana? Ke sini. Nih, ke sini. Ya, ke sini. Jadi orang tuanya Ibu Amra tidak jauh, ada di situ. Di sini, ya, di sini. Dekat ya, dekat. Karena beliau tidak mati, bagaimana bisa mati? Kehidupan tidak pernah bisa mati kok. Dekat ya, dekat. Jadi wajar ya kalau tadi ya ada suatu perasaan kangen. Ada suatu perasaan kangen. Bahkan ya leluhur kita itu mengajarkan pada kita ya, cobalah ya. Kalau kita kangen, coba cari kesukaan beliau itu apa. Jadi kalau saya di rumah ya, kalau masak krecek tempe itu karena nenek saya tukang tempe. Itu saya selalu ingat ya, ini kesukaan ibu dan bapak saya. Jadi saya ambil satu pisin kecil, kemudian saya taruh di sudut dan saya hadiahkan Al-Fatihah. Nah, mungkin kalau orang-orang yang sembarangan belajar agama, wah itu musyrik. No, itu penghormatan. Wajar ya kalau kita ada rasa kangen kepada mereka yang sudah menumpahkan cinta kasihnya kepada mereka, kepada kita. Bahkan sebenarnya leluhur kita tuh mengajarkan seperti itu ya. Ya, jadi saya ambil itu kreceknya satu pisin dan saya taruh di sudut. Memang tidak dimakan ibu bapak kita, tapi saya yakin ibu bapak kita itu akan berterima kasih kepada kita. Dan mereka akan mengatakan, oh ternyata anakku masih ingat ya sama aku. Karena beliau itu aja. Jadi biasanya kalau saya sudah melakukan begitu, malamnya mimpi itu. Ketemu dalam sebuah pertemuan yang sangat indah dengan ibu bapak saya. Dan kemudian rasa kangennya nyambung dan setelah itu kemudian selesai. Itu bukan kemelekatan. Bukan kemelekatan. Ya bukan kemelekatan. Cuman itulah tadi. Orang tua saya meninggal mendadak. Buang-buang yang begitu. Jangan terjebak oleh grup WA ya. Ya gitu, Kang Abu biasanya. Okay. Meninggal dengan cepat gitu. Gimana sih yang meninggal tidak cepat? Saya juga nggak ngerti. Meninggal itu cuma satu, berhenti bernapas sajalah. Oke. Berhenti bernapas sajalah. Oke. Ya. Ayah Guru atur nuhun pisan, boleh tepuk tangan untuk Ayah Guru. Luar biasa ya malam hari ini, super duper mind blowing. Baik teman-teman Ibu dan Bapak, karena udah overtime juga, nggak kerasa ya seperti biasa kalau sama Ayah Guru dengan penjelasan-penjelasan yang superbnya, waktu cepat banget gitu. Dan
mudah-mudahan ini tidak hanya jadi knowledge gitu, tetapi membangkitkan kesadaran rohani kita dan meniti ke dalam diri ini juga memperbaharui pembaharuan akhlak kita. So Ayah Guru, untuk terakhir sebelum penutup, sebelum kita selesai malam hari ini, final statement. Terima kasih Kang Abu. Kegagalan mengenal jati diri kita sendiri itu akan menciptakan diri-diri palsu. Dan diri-diri palsu itu akan didominasi oleh substansi kepedihan. Dan substansi kepedihan itu adalah bayang-bayang gelap yang diproyeksikan oleh ego kita sendiri. Substansi kepedihan itu sangat takut dengan terang kesadaran. Oleh karena itu saat kita mau meniti ke dalam diri, pasti kita akan berlawanan dengan substansi kesedihan. Karena dia ingin tetap mempertahankan diri dalam diri kita. Karena apalagi ketika dia sudah diidentifikasi menjadi diri kita, dia akan bertahan sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Karena substansi kesedihan itu takut sekali dengan terang kesadaran. Substansi kepedihan itu ketahanan hidupnya bergantung pada identifikasi diri kita dengan dia. Oleh karena itu, mari kita temukan diri sejati kita. Maka substansi kepedihan seintensitas apapun akan lenyap dengan sendirinya. Dan kita akan menemukan diri yang sejati, yang merdeka. Wajahnya bercahaya, penuh wibawa. Yang dipikirkan setiap saat adalah bagaimana menjadi penyambung cinta kasih Tuhan pada seluruh semesta. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih Ayah Guru. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Ayah Guru Saiful Karim malam hari ini, super duper mind blowing dan wah luar biasa. Hatur nuhun. Dengan final statement tadi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Intinya malam hari ini kita hanya akan berpindah dari sini menuju ke sini gitu ya, nggak akan kemana-mana juga. Yuk kita nikmati saat ini, di sini dan sekarang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.